Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulus shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabaguna anha iwala. Sadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang berbahagia, rasa syukur yang tak terhingga, hari ini, detik ini kita masih memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatnya Allah lah yang menyebabkan kita bisa melangkahkan kaki menuju rumahnya dengan tujuan melakukan salat Jumat secara berjamaah. Insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Beliau sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Jemaah Jumat yang berbahagia, selaku khatib senantiasa mengajak pada seluruh jemaah, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jemaah Jumat yang berbahagia, kita masih berada di bulan Syawal. Ada ibadah yang sangat mulia yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita selaku umatnya, yang dalam bentuk sunnah kepada kita, yang tentunya dalam hal ini adalah melakukan puasa di bulan Ramadan, kemudian summat ba'sitam min Syawal kana kasumad dahri kulli. Bagi hamba-hamba Allah yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengikut sertakan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamud dahri kulli, sama dengan pahalanya puasa setahun penuh. Tapi namun dalam hal ini, di antara kita ada yang tidak sanggup melakukan ibadah sunnah itu dalam hal kesibukan, dalam hal musafir, atau dalam hal sakit-sakitan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan pahala-pahala yang lain sama dengan pahala-pahala puasa yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya memberikan fasilitas khusus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sanggup untuk puasa 6 hari bulan Syawal karena dengan sibuk, karena sakit-sakitan, maka ada pahala-pahala yang lain yang disiapkan untuknya. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, ada yang disebut dengan pahala al-ghibats. Al-ghibs
Al-ghib itu adalah amalan yang paling ringan tapi sangat besar pahalanya di sisi Allah. Al-ghib artinya hasad yang dibolehkan. Jadi ada hasad yang dibolehkan, itulah namanya al-ghibt. Ya. Karena hasad itu ada dua, ada hasad yang dibolehkan, ada hasad yang tidak dibolehkan atau tercelah. Wa min syarri hasidin hisah, hasad itu hasad yang dicela, yang tidak boleh dilakukan. Tapi hasad yang berbentuk ghibah itu dibolehkan, bahkan pahalanya sangat besar. Ya, arti daripada ghibah itu adalah berangan-angan, ya, berangan-angan ingin melakukan sesuatu kebaikan yang sama sekali tidak mampu dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Nah, artinya tetangga kita mampu melakukan suatu kebaikan karena adanya harta yang ia miliki, sementara kita juga ingin melakukan hal yang demikian, tapi kita tidak sanggup karena tidak punya apa-apa. Maka niat suci kita mengatakan, ya Allah, jika seandainya harta saya miliki, maka tentu pula saya melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya, maka pahalanya kita dapat. Itu dalam niat saja. Di beli boleh masumba mat datu sebu, mat juta-juta, man niat tu kepuan tawir tua kasih kemampuan untuk bersedekah seperti apa yang dilakukan oleh tetangga-tetanggaku, maka pahalanya pun kita dapat. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdum rasakahullahu ilman walam yarsuk humalan fahuwa sadiqun yaqulu law anna limalan amiltu bi amalin fulani fahuwa bi niyatin fa ajruhu ma siwahu. Seorang hamba yang diberikan ilmu pemahaman oleh Allah tapi tidak diberikan dengan harta, tidak diberikan dengan mal, ya, tapi dia punya keinginan yang suci. Lau anna limalan, ya Allah, jika seandainya harta itu ada di tanganku, fa amiltu bi amali fulan, maka tentu saya juga melakukan apa yang dilakukan oleh fulan. Fahuwa biniyatin, dengan niat yang suci, fa ajruhu ma siwahu, maka pahala dia dapat. Ya, jadi kudita ni boleh mas sumba maniak-niak ni tolong aton itu apalah. Ya, tapi itu senawadi maniak tutu bawa di usaha. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Untuk mendapatkan pahala yang seimbang dengan pahala-pahala puasa Syawal. Kemudian yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah adab-adab hari Jumat. Apa adab-adab hari Jumat? Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, "Mani gtasala yaumul jum'ah wa sahab summa baqara wa amsa'a wa lam yarqab wadana minal iman wastama'a walam yalhab kana lahu bikulli hutwatin amalun hasana bisiyami naharan wa qama laila." Siapa yang mandi di hari Jumat? Nah, siapa yang mandi di hari Jumat? Maksudnya di sini mandi wajib. Walaupun tidak pernah kita berhubungan, walaupun kita tidak pernah mimpi bagi pemuda-pemudi, tapi diniatkan mandi wajib saat ingin menuju ke masjid salat Jumat. Itu karena pahalanya yang kita dapat, pahalanya yang kita buru. Ya. Jadi memang sebagian ulama mengatakan qasdul Jum'ati wajibah. Mandi wajib di hari Jumat. Mandi di hari Jumat adalah wajib.
Washab, kemudian kata Rasul, kemudian pergi ke masjid, bersegera. Belum datang orang, mungkin ia sudah datang. Ya. Summa bakara, kemudian ia memakai wangi-wangian khusus untuk laki-laki, pakai wangi-wangian itu disunahkan. Ya. Wa masa'ah, dan berjalan kaki. Ya, yang tentu yang dekat-dekat masjid, ya, yang kita bisa datangi. Ya, kalau yang jauh-jauh mungkin agak susah kita jalan kaki. Tapi kenapa sih sekali-kali? Kenapa sih sekali-kali kita jalan kaki ke masjidnya Allah? Karena ini kontesnya hadis. Kontes hadis wa masa'ah, jalan kaki. Ya, walam yarkab, dan tidak berkendaraan, tidak menaiki kendaraan. Ya, maksudnya jalan kaki di sini. Wadana minal iman, dan mendekati tempat imam. Ya, mendekati tempat iman. Ya, bukan jauh dari belakang, tapi di depan. Ya, wastama'ah, kemudian memperhatikan khutbah, mendengar dengan baik. Walam yashab, dan tidak main-main. Walam yal'ab, ya, walam yalhab, dan tidak main-main dengan sesuatu. Nah, terkadang itu kita main-main, ada kunci motor kita main-maini, ada kunci mobil terkadang kita main-maini tidak sadar, ya, atau kuku kita main-maini. Nah, padahal itu adalah sangat terlarang, apalagi kalau berbicara. Ya, karena lahu bikulli khutwatin amalun hasanah, maka dia dapatkan setiap langkah kakinya menuju masjid amalun hasanah, pahalanya setahun. Bisyami naharan, berpuasa di siang hari, wa qama laila, dan bangun di malam hari. Sungguh pahalanya sangat besar. Ini ya bisa didapatkan oleh orang-orang yang memang memburu pahala di bulan Syawal ini karena mereka tidak sanggup puasa Syawal 6 hari, tapi dia mau pula dapatkan pahala. Kemudian yang terakhir, barangkali masih banyak yang lain, tapi yang terakhir kita dibatasi dengan waktu. Yang ketiga, as-sa'ilu 'alal armalati wal miskin, adalah memberi, menyantuni armalati, kepada janda-janda. Tentu dalam hal ini janda-janda tua atau janda-janda yang tidak punya kerja, apalagi umur 50-an ke atas, 60-an ke atas. Ya, jadi maksud konteks hadis ini memang janda. Ya, armalati adalah janda-janda. Ya, janda-janda muda. Wal miskin, dan orang miskin. Ya. Ya. Rasulullah bersabda, as-sa'ilu armalati wal miskin, memberi kepada janda-janda, wal miskin, dan para orang miskin, fal mujahidi fisabilillah, maka dia dapatkan pahala seperti jahid fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Au kallazi yasumun nahara, atau seperti ia puasa di siang hari, wa qama laila, dan bangun di malam hari. Ya, menyantuni orang-orang yang tidak punya, menyantuni janda-janda yang tidak punya kerja. Karena janda-janda itu memang ada yang ya 100% tergantung kehidupannya kepada suami. Begitu suaminya meninggal, tidak bisa kerja apa-apa. Nah, ini yang dimaksud. Wanita-wanita janda-janda yang ditinggal suami dalam keadaan kepakiran, dalam keadaan du'afa, lemah, maka bagi yang menyantuni, maka dia dapat pahala seperti pahala puasa di siang hari dan bangun di malam hari. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hal-hal, amalan-amalan yang bisa menyamai pahala-pahala kita dapat bagi orang-orang yang puasa di bulan Syawal,
tapi kita tidak sanggup melakukan karena dengan hal kesibukan. Berpuasa di bulan Ramadan saja itu sangat susah, apalagi menambah lagi puasa Syawal. Maka raihlah pahala-pahala yang lain dengan sunnah-sunnah yang ditayangkan, yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu samiul alim. Aqulu qouli astaghfiru innahu al ghafurur rahim.